di sebuah negeri penuh kezaliman, di bawah bayang-bayang kekuasaan Fir'aun yang kejam, lahirlah seorang bayi lelaki yang kelak akan mengguncang singgasana tirani dan membawa satu kaum menuju cahaya kebebasan. Ia dibesarkan di istana musuhnya sendiri, tumbuh sebagai lelaki pemberani, lalu diangkat menjadi seorang nabi yang membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang terkenal akan kezaliman dan kebengisannya. Suatu ketika Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis membakar daerah Mesir, namun tidak membahayakan bagi kalangan Bani Israel. Tatkala bangun, akhirnya semua tukang sihir dan ahli nujum dikumpulkan untuk mengartikannya. Sebagian besar dari mereka mengatakan jika akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dapat menghancurkan Mesir. Sejak saat itu, Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan menghabisi para anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imran dan Yukabat yang pada saat mendengar kabar tersebut tentu tidak ingin anaknya sampai terluka. Pada akhirnya saat akan melahirkan, ayah Musa membawa ibunya ke gua agar tidak bisa ditemukan oleh para prajurit kerajaan. Setelah kelahirannya, Yukabat bingung menentukan nasib putranya ke depannya jika terus disembunyikan di dalam gua. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Yukabat, yakni membuat peti tahan air, lalu menghanyutkan buah hatinya ke sungai Nil. Selama perjalanan itu kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana air membawa peti. Kemudian setelah dibuka oleh istri Fir'aun bernama Asia, mendapati ternyata isinya adalah bayi kecil dan menggemaskan. Sebab merasa iba, akhirnya Asia memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Niat tersebut kemudian diutarakan kepada Firaun. Meski pada awalnya ditolak, namun akhirnya harapannya diterima. Selanjutnya ia mencari pengasuh yang nantinya akan menyusui sampai cukup usia. Pada waktu itu sudah ada beberapa orang yang diundang untuk menyusui Musa, namun muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka. Ketika informasi ini didengar oleh sang kakak kandungnya, maka ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibunya, dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Musa dididik sebagaimana anak raja pada umumnya, hingga dewasa. Pada suatu ketika, Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun, dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel, dan memukul orang dari pasukan Firaun, sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Firaun akan memarahinya, karena salah satu dari pasukannya meninggal di tangannya. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapatkan hukuman dari sang ayah angkat. Setelah itu Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. Ia pun melarikan diri ke kota Madian, dan di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Tidak jauh dari tempat sumber air itu berdiri, ada dua orang gadis yang menantikan giliran untuk memberi minuman kepada ternaknya. Musa merasa kasihan melihat kepada dua orang gadis itu yang sedang menanti, lalu dihampirinya dan ditanya, "Apakah yang kamu tunggu di sini?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami hendak mengambil air dan memberi minum ternak kami, namun kami tidak dapat berdesak dengan lelaki yang masih berada di situ. Kami menunggu sehingga mereka selesai memberi minum ternak mereka. Kami harus lakukan sendiri pekerjaan ini, karena ayah kami sudah lanjut usianya dan tidak dapat berdiri." Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu, ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, bertemulah Musa dengan ayah kedua anak tersebut yang ternyata merupakan putri dari Nabi Syuaib. Kemudian antara keduanya mulai berbincang mengenai hal yang dialami oleh Musa, terutama perihal alasannya lari ke Madian sendirian tanpa adanya pengawalan. Kemudian Nabi Syuaib menawarkan kepada Musa untuk menjadi penggembala ternak, dengan imbalan ketika sudah dewasa kelak diizinkan memilih salah satu di antara kedua putrinya untuk menjadi pendamping hidup. Tanpa terasa sudah berjalan 10 tahun Musa berada di Madian. Namun pikirannya tertuju keadaan Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginan pada Nabi Syuaib
untuk kembali ke tempat asalnya dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Nabi Syuaib pun memberi izin sehingga Musa kembali ke kota asalnya, yaitu Mesir. Setelah menikah dengan Syafura, Musa dan sang istri memutuskan untuk pergi ke Mesir. Setibanya di Tursina, tersesatlah Musa kehilangan pedoman dan bingung. Manakah yang harus ia tempuh? Dalam keadaan demikian, terlihatlah oleh dia sinar yang menyala di atas lereng sebuah bukit. Ia berhenti lalu lari ke cahaya itu. Ketika Musa sampai ke tempat api itu, terdengar oleh dia suara seruan kepadanya yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Itulah wahyu yang pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda kenabiannya, di mana ia telah dinyatakan oleh Allah sebagai Rasul dan Nabi yang terpilih. Nabi Musa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun, saudara sepupunya, sebagai Rasul, karena ia lebih lancar berbicara ketimbang Musa. Sebab semasa kecil ia pernah memakan bara api yang diminta oleh Firaun saat ia kecil, yang membuat lidahnya cacat. Allah berkenan mengabulkan permohonan Musa, maka digerakkanlah hati Harun, yang ketika itu masih berada di Mesir, untuk pergi menemui Musa mendampinginya, dan bersama-sama pergilah mereka ke istana Firaun. Bersama saudaranya, akhirnya beliau berangkat menuju istana untuk menunjukkan jalan kebenaran. Nabi Musa alaihi salam pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan pahit harus diterimanya, karena ternyata Firaun menolak dengan mentah-mentah. Raja Firaun pun berkata kepada Nabi Musa secara mengancam, "Wahai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau akan kumasukkan ke dalam penjara." Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Apakah engkau akan memenjarakan aku, walaupun aku dapat memberikan kepadamu tanda-tanda yang membuktikan kebenaran dakwahku?" Raja Fir'aun menentang dengan berkata, "Datangkanlah tanda dan bukti-bukti yang nyata yang dapat membuktikan kebenaran perkataanmu, jika engkau benar-benar tidak berdusta." Lalu Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Kemudian tatkala tangannya dikeluarkan dari sakunya, bersinarlah tangan Musa itu menyilaukan mata Firaun itu dan orang-orang yang sedang berada di sekelilingnya. Raja Fir'aun, sebagai raja yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tentu tidak akan mudah begitu saja menyerah kepada Nabi Musa alaihissalam, yang merupakan bekas anak pungutnya, walaupun kepadanya telah diperlihatkan suatu mukjizat. Ia bahkan berkata kepada kaumnya yang ia khawatir akan terpengaruh oleh mukjizat Musa itu, bahwa itu semuanya adalah perbuatan sihir, dan bahwa Musa dan Harun adalah ahli sihir yang mahir yang datang dengan maksud menguasai Mesir dan para penduduknya akan kekuatan dengan sihirnya itu. Mulanya Firaun menyuruh para ahli sihir untuk berkumpul di istana dari seluruh wilayah kerajaan untuk mengalahkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Masing-masing penyihir membawa peralatan sihirnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mempersilahkan para lawannya beraksi lebih dahulu mempertunjukkan kemampuan sihirnya. Segeralah para ahli sihir Firaun menunjukkan aksinya, melemparkan tali temali mereka ke tengah-tengah lapangan. Nabi Musa alaihissalam merasa takut ketika melihat tali-tali itu menjadi ular-ular yang merayap cepat. Namun Allah tidak membiarkan hamba utusannya berkecil hati menghadapi tipu daya orang-orang kafir itu. Seketika itu, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan seketika itu, tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular yang sangat besar. Para ahli sihir itu tercengang ketika melihat ular besar yang menjelma dari tongkat Nabi Musa dan menelan ular-ular dari para penyihir tadi. Mereka segera menyerah, kalah bertunduk, dan bersujud kepada Allah di hadapan Nabi Musa seraya berkata, "Itu bukanlah perbuatan sihir yang kami kenal, yang diilhamkan oleh syaitan, tetapi sesuatu yang digerakkan oleh kekuatan gaib yang mengatakan kebenaran perkataan Musa dan Harun. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayai risalah mereka dan beriman kepada Tuhan mereka sesudah apa yang kami lihat dan saksikan dengan mata kepala kami sendiri." Lalu Nabi Musa melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Mesir. Semakin lama pengikut Nabi Musa menjadi semakin banyak. Firaun yang mengaku bahwa dirinya Tuhan menjadi tidak terima. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk menghabisi Nabi Musa dan para pengikutnya. Mengetahui hal itu, membuat Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun, ternyata ia telah dikejar pasukan Firaun
yang jumlahnya sekitar 1 juta orang. Sementara pengikut Nabi Musa alaihissalam hanya 600 ribuan orang. Sesampainya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, saat itu Nabi Musa alaihissalam bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Raja Firaun berada di belakang mereka, sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkat ke permukaan laut. Di hadapan lautan yang bergelora dan di belakang pasukan Firaun yang semakin mendekat, Nabi Musa berdiri tegak dengan tongkat di tangan. Saat beliau menghentakkan tongkat itu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit bergemuruh dan ombak menggulung. Seketika, laut pun terbelah membentuk 2 tembok air raksasa yang menjulang tinggi. Sementara jalan kering terbentang di tengahnya. Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya segera melanjutkan perjalanan hingga tibalah di daratan. Melihat hal tersebut, pasukan Firaun pun segera bergegas mengejar dengan melewati lautan yang terbelah yang telah dilalui oleh rombongan Nabi Musa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Musa alaihissalam kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Tidak disangka, ketika pasukan Firaun masih di tengah-tengah perjalanan dalam menyeberangi lautan, atas seizin Allah, lautan yang terbelah kembali menutup. Laut yang semulanya terbelah dan menjadi jalan bagi Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya kembali menjadi satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghempaskan gelombang ombak lautan hingga menggulung, menyeret dan mengombang-ambing Firaun beserta semua pasukannya. Firaun pun kemudian tersadar. Di detik-detik akhir hidupnya, Firaun sempat mengucapkan kesaksian yang penting. Ia mengucapkan syahadat, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Zat yang diimani oleh kaum Bani Israel." Namun, sebelum tuntas menyelesaikan kalimat syahadat, malaikat Jibril menyumpal mulut pemimpin zalim ini dengan tanah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 90 sampai dengan 91. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun, karena takut ia diliputi oleh rahmat." Hal yang dilakukan malaikat Jibril sejatinya ekspresi kekesalannya terhadap sosok yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan, memerangi ajaran tauhid, dan memfitnah orang-orang beriman. Firaun adalah sosok yang melampaui batas hingga Nabi Musa alaihissalam habis kesabaran dan pernah berdoa agar Firaun beserta bala tentaranya mendapatkan azab yang pedih, sebagaimana dilansir dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan yang banyak dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibat pemberian itu mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih." Kisah Nabi Musa membelah lautan bukan hanya tentang keajaiban, tetapi tentang keimanan yang teguh dan keberanian menghadapi ketidakmungkinan. Ketika semua jalan tampak buntu, Allah selalu punya cara bagi mereka yang percaya dan bersabar. Dari cerita ini, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil. Jika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian seberat apapun, jika dihadapi dengan keyakinan dan keteguhan hati, akan terbuka jalannya. Semoga kisah ini menguatkan iman kita dan mengingatkan bahwa keajaiban itu nyata selama kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Dukungan dari Anda sangat berarti agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah.